salah satu situs peninggalan sejarah yang sekarang sudah menjadi objek wisata, yaitu Benteng Indrapatra. Nah, pemirsa mau lihat seperti apa keadaan Benteng Indrapatra ini sekarang? Yuk, langsung kita lihat. Halo pemirsa, kali ini Jak Wet-Wet akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor kawasan Lamreh yang kaya akan keindahan alam dan sejarahnya. Salah satunya adalah bangunan yang akan saya datangi ini, yaitu Benteng Indrapatra. Nah pemirsa, di sini ada catatan singkat nih pemirsa tentang Benteng Indrapatra. Di sini ditulis bahwa benteng ini diperkirakan sudah ada jauh sebelum munculnya Kesultanan Aceh Darussalam. Dan setelah munculnya Kesultanan Aceh Darussalam, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi, benteng ini pernah difungsikan sebagai pusat pertahanan utama untuk membendung dan mengusir musuh yang datang dari Selat Malaka. Nah, benteng ini sangat berjasa pemirsa untuk menjaga wilayah Aceh dulunya dari serangan musuh. Nah pemirsa, inilah keadaan Benteng Indrapatra saat ini. Pemirsa bisa melihat sebagiannya masih utuh dan sebagian lagi sudah dimakan usia nih pemirsa. Dilihat dari bangunan-bangunan bentengnya yang sudah mulai runtuh. Nah, sejarahnya pemirsa, Benteng Indrapatra ini adalah salah satu dari 3 benteng besar yang ada di wilayah Aceh yang menjadi pusat pertahanan wilayah Aceh dari serangan musuh. Dan juga konon sejarahnya Benteng Indrapatra ini adalah peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang pernah ada di Aceh jauh sebelum kerajaan Aceh Darussalam berdiri. Nah pemirsa, sekarang saya mau masuk ke dalam sebuah bangunan yang ada di dalam Benteng Indrapatra. Dan di dalam bangunan ini terdapat sebuah sumur yang menurut sejarahnya itu air di dalam sumur ini tidak pernah kering ya pemirsa. Nah pemirsa, di bagian dalam Benteng Indrapatra ini terdapat sebuah bangunan yang berbentuk kubah. Jika kita masuk ke dalam kubah tersebut, akan kita temui sebuah sumur di dalamnya. Konon, sumur itu dulunya digunakan sebagai tempat penyucian sebagai bagian dari ritual umat Hindu. Dan konon ceritanya, air di dalam sumur ini tidak pernah kering loh pemirsa. Benteng Indrapatra memiliki ukuran yang sangat luas pemirsa. Di dalamnya terdapat berbagai bangunan yang disusun sedemikian rupa dengan teknik-teknik perekatan yang unik, yaitu menggunakan campuran bahan alami serupa putih telur, tumbukan karang, dan berbagai bahan alami lainnya. Menurut sejarahnya, dahulu benteng ini dibangun pada masa pra-Islam oleh Raja Kerajaan Lamuri yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Aceh. Benteng ini dibangun dengan tujuan untuk membendung serta membentengi masyarakat kerajaan Lamuri dari ledakan meriam yang berasal dari kapal-kapal perang milik Portugis. Sehingga benteng ini dibangun di tempat yang sangat strategis, yaitu di bibir pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Setelah masuknya agama Islam di Aceh, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, benteng ini juga difungsikan sebagai benteng pertahanan bagi kerajaan Aceh Darussalam dari serangan musuh yang datang dari laut. Sebagai situs bersejarah, keberadaan Benteng Indrapatra sudah seharusnya kita jaga. Secara alami, bangunan ini tentu akan mengalami kerusakan,
seperti akibat hujan dan panas. Selain itu, pengambilan material oleh masyarakat juga dapat membuat bagian-bagian benteng runtuh perlahan-lahan. Lama-kelamaan, bentuk aslinya tidak kelihatan lagi. Maka dari itu pemirsa, mari sama-sama kita jaga dan lestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita, termasuk Benteng Indrapatra. Narkoba dapat menghancurkan generasi muda, maka gunakanlah masa mudamu untuk meraih prestasi. Narkoba tidak! Gunakan waktu kamu dengan hal yang positif, inovatif, dan kreatif. Narkoba tidak! Kreativitas tanpa batas. Teruslah berprestasi dan berkarya untuk bangsa. Narkoba tidak. Saya, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, mengajak ayo menonton sudah berada di situs Cagar Budaya Makam Laksamana Malahayati yang berada di kawasan Lamreh. Nah, Laksamana Malahayati ini adalah seorang sosok pejuang wanita di Aceh yang berhasil melumpuhkan penjajah Belanda yaitu Cornelis de Houtman. Dan saat ini Laksamana Malahayati telah dinobatkan sebagai salah seorang pahlawan nasional perempuan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, masih di kawasan Lamreh nih pemirsa. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs cagar budaya, yaitu Makam Laksamana Malahayati.
Laksamana Malahayati adalah seorang perempuan pejuang Aceh atau lebih dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, yaitu pada masa Kesultanan Aceh. Darah pejuangnya memang turun dari ayahnya yang bernama Laksamana Mahmud Syah. Nah pemirsa, di sekitar kawasan makam Laksamana Malahayati ini sudah dibangun beberapa fasilitas seperti tangga dan juga tempat peristirahatan di bawah. Dan di sini juga meskipun matahari tengah terik, terdapat beberapa pepohonan yang besar dan rindang sehingga membuat suasana menjadi lebih teduh. Dan untuk mencapai atau menuju ke makam Laksamana Malahayati, kita harus melewati 100 buah anak tangga, dan saya mungkin baru melewati hanya sekitar 15 anak tangga. Jadi pemirsa, yuk kita jalan lagi. Nah pemirsa, untuk sampai ke makam Laksamana Malahayati ini, kita harus menaiki 1000 anak tangga loh pemirsa. Tetapi tenang saja, di sekitar ini ditumbuhi pohon-pohon yang rindang, sehingga meskipun matahari tengah terik, suasana di sini tetap teduh. Terlebih lagi telah disediakan sebuah balai untuk beristirahat. Dan kondisi makam Laksamana Malahayati ini juga sangat terawat loh pemirsa. Nah pemirsa, setelah melewati 100 anak tangga, sekarang saya sudah tiba di makam Laksamana Malahayati, dan ternyata di sini ada 3 buah makam pemirsa. Yang sebelah ujung kiri ini adalah makam Laksamana Malahayati, di bagian tengah adalah makam dari suami Laksamana Malahayati, dan yang paling ujung sebelah sini adalah makam anak dari Laksamana Malahayati. Dan pemirsa bisa melihat karena memang makam Laksamana Malahayati ini berada di salah satu bukit yang ada di Lamreh. Jadi ketika pengunjung datang ke sini untuk berziarah juga akan disuguhi dengan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Nah pemirsa, ternyata tidak hanya Laksamana Malahayati yang dimakamkan di sini, tetapi terdapat juga makam dari suami dan anak Laksamana Malahayati di sampingnya. Uniknya, batu-batu nisan pada ketiga makam ini juga sangat khas dan berbeda karakteristiknya, dan dikenal dengan batu nisan Aceh. Batu-batu nisan ini juga dihiasi dengan kaligrafi Islam masa Aceh Darussalam. Sehingga batu nisan ini diperuntukkan untuk makam-makam para sultan beserta keluarga, bangsawan, serta makam laksamana dan bentara beserta keluarganya.
Menurut sejarahnya, Malahayati pernah memimpin 2.000 orang pasukan Inung Bale atau janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal Belanda. Dan yang membuat nama Laksamana Malahayati semakin disegani adalah karena ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman saat pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Yang lebih menarik lagi, karena letak makam ini di atas bukit, maka kita dapat melihat bentang alam yang sangat indah. Biasanya penziarah yang datang ke makam Laksamana Malahayati ini berdoa untuk mengenang jasa-jasanya dalam memperjuangkan Aceh. Dan kadangkala, penziarah juga ikut membersihkan daun-daun kering yang jatuh di sekitar makam agar selalu terlihat bersih. Narkoba dapat menghancurkan generasi muda, maka gunakanlah masa mudamu untuk meraih prestasi. Narkoba tidak! Gunakan waktu kamu dengan hal yang positif, inovatif, dan kreatif. Narkoba tidak! Kreativitas tanpa batas. Teruslah berprestasi dan berkarya untuk bangsa. Narkoba tidak! Saya, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, mengajak ayo menonton TVRI Aceh sebagai televisi pemersatu bangsa dengan tayangan-tayangan yang mendidik untuk menjadikan masyarakat
Setelah mengunjungi tempat-tempat bersejarah, sekarang kita akan mengunjungi salah satu objek wisata alam yang berada di kawasan Lambreh, yaitu Taman Wisata Isuum. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di salah satu objek wisata yang juga masih di wilayah Lambreh, yaitu kolam pemandian air panas Isuum. Nah di sini terdapat berbagai macam fasilitas, termasuk ada 3 kolam tempat pemandian untuk yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan, dan untuk anak-anak. Jadi bagi pemirsa yang ingin berkunjung, pastikan pemirsa bisa berenang ya, karena kedalaman kolam mencapai 1,7 meter. Jadi Anda perlu berhati-hati. Isuum jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah air panas. Jadi objek wisata ini adalah sumber air panas alami yang berasal dari gunung berapi Selawah. Pemirsa, jadi aktivitas lain yang biasa pengunjung lakukan di Taman Wisata Isuum ini adalah merebus telur dengan memanfaatkan air panas yang ada. Dan sekarang saya juga mau cobain nih pemirsa untuk merebus telur langsung dari sumber mata airnya. Yuk! Nah pemirsa, tempat wisata ini sangat cocok loh untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi bersama keluarga. Bagi pengunjung yang datang ke sini dan ingin merebus telur, tenang saja. Di sekitar air panas ini terdapat warung-warung yang juga menjual telur untuk pengunjung yang datang. Jadi tidak perlu dibawa dari rumah, pemirsa. Selain itu, di sini juga telah dibangun beberapa pondok-pondok kecil untuk sauna alami. Yang suhu panasnya itu adalah dari uap air panas yang mengalir di bawah pondok. Pengunjung yang datang biasanya ingin berendam di kolam air panas yang diyakini dapat menormalkan otot-otot yang kaku dan juga sebagai terapi ketenangan. Di sini terdapat 3 kolam loh pemirsa, yaitu 1 kolam untuk laki-laki, 1 kolam untuk perempuan, dan 1 kolamnya lagi untuk anak-anak. Ya, nama saya Supendi SAG MM. Saya berasal dari Aceh Barat, tepatnya di Arungan Lambale. Saya sebagai pengunjung di sini datang bersama keluarga melihat suasana lokasi air Suum ini itu cukup bagus dengan panoramanya yang begitu mengesankan. Walaupun saya yang pertama sekali mengunjung kemari, namun yang kita harapkan masih perlu ditingkatkan, terutama tentang lokasi, kebersihannya,
baik pun maupun teleknya, sehingga begitu pengunjung lain setelah datang ingin kembali lagi. Itu yang kita harapkan. Dan kita harap sebagai pengelola terus dijaga kesejukan lingkungannya yang begitu mempesona. Nah pemirsa, jadi Rizka udah beli nih beberapa butir telur untuk kita coba rebus di air panas yang ada. Dan tadi disarankan sama warga di sekitar, jangan direbus di aliran air panas karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi rebuslah di sumber mata airnya langsung, karena cuma membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Yuk kita coba langsung rebus telurnya. Sepertinya di situ tuh pemirsa sumber mata airnya. Nah pemirsa, jadi biasanya di sini merebus telurnya dengan menggunakan plastik seperti yang Rizka lakukan tadi. Dan disarankan sebaiknya kepada pemirsa yang ingin berkunjung ke sini dan ingin merebus telur juga, disarankan untuk membawa keranjang sendiri agar menghindari penggunaan plastik yang berlebihan di tempat-tempat wisata karena akan berdampak pada lingkungan di sekitar. Nah pemirsa, ini kita tunggu dulu telurnya sampai matang sekitar 10-15 menit. Dan yang paling menarik dari Taman Wisata Isuum ini adalah di sini kita dapat merasakan pengalaman merebus telur langsung dari sumber mata air panas alami loh pemirsa. Bahkan dengan suhu yang tinggi, kita hanya memerlukan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit agar telur dapat matang dengan sempurna. Dan rasa telur yang direbus di air panas ini juga memiliki rasa tersendiri dibandingkan telur rebus biasanya. Bagi pengunjung yang datang ke sini dan ingin merebus telur, tenang saja. Di sekitar air panas ini terdapat warung-warung yang juga menjual telur untuk pengunjung yang datang. Jadi tidak perlu dibawa dari rumah pemirsa. Nah pemirsa, ini sepertinya sudah 15 menit dan telurnya sepertinya sudah bisa kita angkat. Dan langsung aja yuk kita angkat dan kita lihat isi dalamnya udah matang atau belum. Nah pemirsa, ini dia telur yang tadi sudah kita rebus dan sekarang kita mau lihat nih isi dalam telurnya udah matang atau belum. Kita ambil satu, masih panas sekali pemirsa. Kita pakai tisu biar nggak terlalu panas. Nih. Nah pemirsa, ternyata memang benar-benar matang hanya dengan 10-15 menit dari sumber mata airnya langsung. Yuk kita coba. Nah pemirsa, karena telurnya udah matang, sekarang Rizka mau cobain untuk makan telur rebus ini. Buka dulu kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar matang pemirsa dan rasanya enak, ditambah lagi dengan pemandangan yang indah membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Nah pemirsa, kita patut bersyukur atas berkah alam yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan ikut menjaga lingkungan alam ini dengan tidak membuang sampah sembarangan dan lebih bijak dalam menggunakan bahan-bahan plastik karena dapat merugikan lingkungan di sekitar.
Narkoba dapat menghancurkan generasi muda, maka gunakanlah masa mudamu untuk meraih prestasi. Narkoba tidak! Gunakan waktu kamu dengan hal yang positif, inovatif, dan kreatif. Narkoba tidak. Kreativitas tanpa batas. Teruslah berprestasi dan berkarya untuk bangsa. Narkoba tidak. Saya, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, mengajak ayo menonton TVRI Aceh sebagai televisi pemersatu bangsa dengan tayangan-tayangan yang mendidik untuk menjadikan masyarakat Nah pemirsa, ada satu lagi nih objek wisata alam yang tidak kalah menarik di kawasan Lambreh, yaitu Pantai Pasir Putih. Pantai ini juga menjadi salah satu tempat wisata favorit keluarga loh pemirsa. Ombak-ombaknya yang tidak besar menjadikan pantai ini sangat aman dan digemari oleh anak-anak yang ingin berenang dan bermain air. Nah pemirsa, sekarang saya juga sudah berada di salah satu objek wisata favorit yang juga masih berada di kawasan Lambreh nih pemirsa, yaitu Pantai Pasir Putih. Di pantai ini pemirsa akan dapat melihat panorama alam yang indah, pasir pantai yang putih dan juga sunset ketika sore hari. Dan tentunya pantai ini sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga sambil menikmati kelapa muda. Pemandangan di Pantai Pasir Putih ini sangatlah indah. Lautnya yang biru dengan ombak-ombak kecil menyapa bibir pantai. Suasana di pantai ini juga sangat tenang, apalagi sambil menikmati kelapa muda.
Nah pemirsa, jadi ini nih salah satu kenikmatan yang bisa kita dapatkan ketika kita berlibur ke pantai, yaitu menikmati pemandangan alam yang indah sambil menikmati kelapa muda yang segar. Karena pantai ini semakin ramai dikunjungi, masyarakat di sekitar juga ikut memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengais rezeki dengan menjual makanan dan minuman untuk pengunjung yang datang. Di sini juga dibangun pondok-pondok kayu untuk menjadi tempat bersantai pengunjung sambil menikmati pemandangan laut lepas yang luas. Keindahan Pantai Pasir Putih ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal saja, ada juga pengunjung yang datang dari luar Aceh loh pemirsa. Mereka sangat mengagumi keindahan alam Aceh, khususnya Pantai Pasir Putih. Assalamualaikum, saya Ii dari Medan dan keluarga kami dari Batam juga gabung di sini ke Pantai Pasir Putih ya, Lokme. Kesannya untuk pantainya sih bagus, indah. Cuma sedikit harapan yang kami ingin mungkin tentang pemeliharaan pantai kita aja untuk kebersihannya. Terus kalau untuk tempatnya juga udah lumayan nyaman ya. Suka nggak abang main di sini bang? Ada mana lah? Suka nggak? Abang lagi nyari apa itu? Lagi seafood. Mami kayak gini kan. Oh, Mami jaga. Mungkin itu aja kesan dan pesan kami untuk Pantai Pasir Putih, Lokme Aceh. Terima kasih. Nah pemirsa, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah seorang warga Lambreh yang juga berjualan di sekitar pantai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Pemirsa, ini kebetulan sekali ini adalah teman saya, teman sekolah ya. Iya, namanya Winda. Winda jualan di sini? Iya, saya juga bantu-bantu mama kalau hari-hari weekend. Oh iya, yuk kita sambil duduk boleh ya? Boleh. Kita cerita-cerita. Berarti udah lama jualan di sini? Udah semenjak maju lah, semenjak mulai maju tempat ini. Itu dari tahun berapa? 2009 adalah. 2009. Berarti memang dari waktu sekolah ya berarti? Iya. Dari waktu sekolah biasanya pulang Kalau hari sekolah? libur bantu mama. Oh gitu. Iya. Ini biasanya ramenya hari Sabtu Minggu atau kapan? Setiap harinya ada pengunjung?
Kalau setiap hari ada juga, cuman nggak terlalu rame. Yang ramenya di hari-hari libur. Di hari libur, khususnya weekend ya, Sabtu Minggu itu. Weekend, Sabtu Minggu, insya Allah selalu rame. Itu kalau pengunjungnya sendiri, pengunjung lokal, kita orang Aceh gitu yang datang ke sini, atau ada pengunjung-pengunjung dari luar gitu, Indah? Kalau musim libur nasional sampai luar daerah, luar kota ada juga. Kalau yang hari-hari, kalau libur weekend aja, yang penduduk Aceh besar atau Banda Aceh paling. Gitu. Itu biasanya dari luar daerah mana? Kayak Aceh Utara, Aceh Pidi, itu sering ke sini. Kalau di luar Aceh, misal dari provinsi lain, dari Ada pulau dari lain? Jawa kayak Jakarta, Bandung tuh sering. Karena kan orang tuh kalau libur panjang kan pulang kampung ke sini, jadi jalan-jalan gitu. Jalan-jalan sampai ke Pasir Putih Sampai ya? ke Pasir Putih. Kalau wisatawan mancanegara sendiri ada nggak yang datang Ada, ke sini? Kalau kami biasanya yang sering ke sini orang dari Turki. Oh, dari Turki. Ada juga yang mungkin orang tuh udah tinggal di sini. Oh gitu. Tapi bawa keluarga dari, kalau misalnya orang keluarga dari Turki, otomatis ke sini dibawa jalan-jalan ya. Jadi memang semenjak berkembang jadi tempat wisata, memang sudah dijadikan sebagai lahan untuk mencari rezeki ya, menjadi mata pencarian. Alhamdulillah dengan sudah berkembangnya tempat ini, kebetulan dekat rumah juga, jadi bisa jadi kesempatan kami lah untuk mencari rezeki lebih di sini. Oh iya, gitu. Ya. Biasanya kalau pengunjung yang datang ke sini aktivitasnya apa aja nih, Winda? Kalau yang Winda lihat? Kalau anak-anak muda paling selfie yang pasti. Selfie ya, generasi milenial. Iya, selfie mandi juga. Karena kan kalau dibilang Pasir Putih itu terkenal dengan air lautnya yang bersih. Kemudian kalau mandi pun anak-anak aman. Karena ombaknya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Jadi kalau orang tua mau lepasin anaknya ya udah nggak apa-apa, nggak terlalu risau. Iya, benar-benar. Terus kalau lihat sunset gitu ya, rame. Iya, rame kalau sore ya paling. Kalau sore. Dan biasanya di sini yang datang itu adalah keluarga. Seperti itu ya, kelompok-kelompok gitu untuk berwisata. Nah, pemirsa, jadi memang Pantai Pasir Putih ini sudah mulai aktif sejak tahun 2009 dan dimanfaatkan oleh warga sekitar seperti Winda yang juga teman saya ini juga memanfaatkan situasi ini untuk mencari rezeki ya, dengan memanfaatkan keindahan alam yang ada di Pantai Pasir Putih ini. Dan ternyata pemirsa, yang berkunjung ke Pantai Pasir Putih ini tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara, bahkan wisatawan-wisatawan dari daerah-daerah lain yang memang sudah terkenal pantainya seperti Bali atau pantai-pantai di Jawa sana juga berkunjung ke Pantai Pasir Putih ini. Nah, pemirsa, berarti pemirsa bisa melihat bagaimana keindahan yang disuguhkan dari Pantai Pasir Putih ini. Ya. Ini boleh cobain nggak? Boleh. Ini apa namanya? Kalau buah jamblang. Buah jamblang. Kalau kayaknya cuma daerah ini aja yang ada pohonnya. Terkenal kalau di sini kalau lagi musim jamblang terkenal dengan buah jamblang. Oh iya, di kawasan Lamrah ya, Krum Raya kesini. Buah khas dari daerah sini. Iya. Nah, pemirsa, kebetulan ini teman saya juga sedang memilih-milih buah yang ternyata hanya bisa didapatkan di daerah ini, dan namanya itu adalah buah jamblang. Ini biasanya enaknya dimakannya pakai apa? Langsung atau ada pakai garam? Garam. Kalau yang khasnya di sini pakai pliu. Pliu itu kelapa yang dikeringkan, dibusukkan. Kelapa yang dibusukkan dulu ya. Jadi kelapanya dibusukkan dulu. Itu dikeringkan. Terus dikeringkan. Oke. Dijadikan seperti sambal seperti itu untuk sambal, dimakan pakai cabai juga. Jadi ada rasa pedasnya ya. Iya. Nah, pemirsa, jadi buah ini dimakan dengan pliu. Pliu itu adalah tadi yang sudah dibilang sama teman saya, itu adalah bumbu khas Aceh untuk menambah cita rasa dari buah jamblang ini. Saya coba ya, Winda ya. Ya, pemirsa, rasanya itu agak pahit, agak-agak kecut tapi segar. Dan warnanya memang ungu seperti ini ya dalamnya.
Enak kok pemirsa, seger. Apalagi kalau nanti ditambah sama garam dan juga pliu ya. Gula dan juga cabai. Buahnya ini pemirsa hanya bisa dapatkan di Lamreh. Jadi ketika nanti datang ke Aceh, berkunjung ke Pantai Pasir Putih, jangan lupa untuk cobain buah jemblang ini. Ya. Enak kok. Oke Winda, terima kasih banyak atas waktunya, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Ini saya mau keliling-keliling lagi pantainya. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Ya, selamat berjualan. Saya mau jalan-jalan dulu ya. Ya. Oke. Dan yang paling ditunggu di pantai ini adalah ketika waktu senja menyapa. Matahari terbenam memancarkan cahayanya, bak kilau emas yang menawan. Nah pemirsa, setelah asik bermain di pantai dan juga menikmati air kelapa muda, sekarang saya mau menikmati keindahan sunset yang ada di Pantai Pasir Putih. Dan untuk pemirsa, jangan lupa terus saksikan Jak Wit Wit yang akan mengeksplor keindahan yang ada di Aceh dan pastinya semakin menarik. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa objek wisata yang ada di kawasan Lamreh. Kawasan ini memang dikenal kaya akan sejarah dan alamnya. Jadi bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke Aceh, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk berkunjung ke kawasan Lamreh ya.